masih bersama saya di channel Kampus Impian. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa tips dan trik untuk lolos kalian di KIP kuliah di Universitas Lampung tahun 2020. Jadi sebelumnya saya ceritakan bahwa sejarah KIP itu muncul pada tahun 2020. Sebelumnya KIP kuliah itu dinamakan bidik misi, yaitu bidik misi pertama kali muncul pada tahun 2010, yaitu pada saat itu presidennya yaitu Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk sejarah penamaan KIP sendiri dimulai tahun 2020. Kemarin sempat terjadi kontra antara KIP kuliah ataupun bidik misi, hanya soal penamaannya saja. Akan tetapi sistem dan alurnya itu akan tetap sama ataupun tidak berbeda. Ya, di sini kemarin ada yang tanya, apa sih Kak tips untuk lolos pemberkasan bidik misi atau KIP kuliah? Jadi di tengah pandemi ini, Universitas Lampung dan seluruh PTN Indonesia menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Untuk itu wawancara KIP kuliah ditiadakan karena menjaga apabila terdapat kerumunan itu akan mengkhawatirkan masa pandemi seperti ini akan terus bergulir. Yaitu tips lolos yang pertama ialah memberikan informasi yang sebenarnya. Jadi ada sekitar 19 berkas yang harus dikirimkan adik-adik untuk di Universitas Lampung. Dari 19 berkas itu jangan sampai ada manipulasi data ataupun kebohongan karena fatal. Biasanya pada tahun sebelum-sebelumnya itu ada survei. Jadi nanti dari pihak Unila itu akan mensurvei dari setiap rumah. Mungkin ada beberapa sih yang di provinsi. Mungkin kemarin tahun lulusan kakak ini tahun 2018 itu bahkan di provinsi Jawa itu pun masih disurvei oleh pihak Unila. Jadi saya sarankan untuk tidak memanipulasi data. Yang kedua yaitu agar kita lolos di KIP kuliah ini mendapatkan gratis kuliah itu dilihat dari pendapatan ayah dan ibu. Jadi semakin kecil pendapatan ayah dan ibu itu akan membuat kalian semakin longgar mendapatkan bantuan biaya kuliah ini, KIP kuliah gitu. Yang selanjutnya ada piagam ataupun sertifikat. Untuk kali ini sertifikat dan piagam yang fotokopi tersebut itu sangat penting untuk menunjang kita memperlebar mendapatkan KIP kuliah. Jadi kalian misalnya nih mempunyai sertifikat piagam nasional, internasional ataupun provinsi itu dicantumkan. Lalu ada pertanyaan, tahun berapa sih Kak yang boleh diajuin untuk di pemberkasan? Itu tahunnya kalau menurut kakak yang dulu itu mendapatkan beasiswa bidik misi itu boleh dari tahunnya itu ada 3 tahun terakhir. Tapi kakak tidak, kakak dari tahun 2006 kalau nggak salah itu mendapatkan piagam sampai 2000 berapa gitu mendapatkan piagam. Jadi semua yang kita dapatkan selama sekolah itu mendapatkan piagam itu diserahkan karena itu akan mendapatkan poin plus untuk mendapatkan contengan biru mendapatkan KIP kuliah. Lalu selanjutnya ada fotokopi rekening listrik. Jadi kakak jelaskan bahwasanya rekening listrik ini juga mempengaruhi karena semakin sedikit daya yang kita gunakan saat rumah, misalnya nih 450 watt atau 900 watt, itu kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan beasiswa KIP kuliah itu. Tidak di situ saja, di sini ada tentang fotokopi deskripsi detail pekerjaan ayah dan ibu. Jadi kalian harus menceritakan pekerjaan ayah dan ibu. Misalnya nih, kalau ayah kita seorang petani ataupun pedagang itu diceritakan semua, jangan ada sampai memanipulasi data. Itu untuk ibu, misalnya dari pekerjaan orang tua ibu ini ibu rumah tangga, ya udah diceritain ibu rumah tangga sehari-harinya bagaimana, paginya melakukan kegiatan apa, siangnya, sorenya itu. Terus
fotokopi berwarna rumah tanpa depan, samping, dan ruang keluarga serta kamar tidur, dapur rumah, dan kamar mandi. Ya, ini misalnya nih, dari sekian banyaknya foto berwarna rumah ada yang tidak punya, itu tidak apa-apa. Jangan sampai kalian menggunakan foto rumah tetangga kalian, itu sangat-sangat tidak diperbolehkan dan kalian bisa didiskualifikasi karena ada pemalsuan data. Cerita sedikit bahwasanya pada tahun 2018 itu ada pemalsuan data dari Provinsi Lampung sendiri. Itu di mana ya, lupa kakak. Terus langsung ketika itu panitia pihak Unila memblacklist anak tersebut dan tidak mendapatkan beasiswa. Jadi sekiranya kalaupun ada data yang kurang meyakinkan, itu langsung diperbaiki gitu. Untuk selanjutnya ada fotokopi STNK motor atau mobil. Nah, ini juga perlu apabila kalian mempunyai STNK motor, itu dicantumkan harus fotokopiannya saja gitu. Mungkin itu saja tips lolos untuk kuliah, KIP kuliah. Semoga bermanfaat dan tetap bersemangat. Bantu kakak untuk like and subscribe channel kakak. Semoga mendapatkan pengumuman dan kalian dinyatakan lolos untuk mendapatkan KIP ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.